Saya bakal jawab pertanyaan kakak ini langsung ya. Banyak banget ya peralatan buat belajar jalannya. Nah, jadi yang saya share di TikTok itu baru sedikit ya, belum semuanya. Ada banyak, beberapa yang saya share tuh ada di Instagram dan di YouTube saya. Tapi untuk alat-alat Hazel ini memang dibutuhkan. Pertama seperti back slap itu Hazel butuh karena kalau nggak pakai back slap kakinya nggak kuat nopang badannya. Terus juga untuk memperbaiki struktur kakinya, karena kalau nggak dibantu back slap itu kakinya tidak akan simetris. Terus yang kedua itu ada sepatu AVO. Sepatu AVO itu karena hasil ada diagnosa cerebral palsy spastik diplegia, jadi Hazel butuh sepatu untuk bantuan di kakinya yang kaku tapi juga lemah. Terus yang ketiga itu ada Welker ini untuk bantu Hazel supaya dia berani melangkah. Awalnya dibantu, tapi sekarang udah mulai berani melangkah sendiri ya. Karena kalau nggak pakai welker dia langsung jatuh. Nggak seimbang, belum bisa seimbang. Belum mampu seimbang. Terus yang keempat itu ada standing yang untuk berdiri, yang badannya diikat ke semacam papan. Nah, itu untuk supaya dia bisa tahan lama untuk berdiri, karena sejauh ini Hazel baru mampu 1 jam maksimal, itu pun sudah nangis terus dan akhirnya kakinya sakit karena emang butuh tahap ya. Awalnya cuma 10 menit, lalu naik jadi 15 menit, naik jadi 20 menit dan seterusnya, dan sekarang alhamdulillah sudah 1 jam. Itu pun sudah alhamdulillah ya. Dan itu nggak setiap hari saya latihan pakai standing karena agak ribet. Terus juga karena ruangan kami kecil, jadi sesekali aja, paling seminggu 2-3 kali atau 4 kali, ya paling sering 5 kali lah, nggak setiap hari. Dulu awal-awal sering, hampir setiap hari, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi begitu Kak. Memang anak-anak seperti Hazel ini memang butuh banyak alat, bahkan nggak cuman untuk jalan aja, untuk bisa nelen sesuap makanan aja itu mereka butuh alat. Bahkan ada yang dibantu obat juga, sekaligus seumur hidupnya dia butuh alat begitu. Nah, buat kakak yang misalnya ada anak seperti Hazel disabilitas dan belum gabung di komunitas, boleh ya DM saya ya, nanti akan saya kasih tahu komunitas apa saja yang mungkin kakak butuhkan gitu. Karena Hazel ini alhamdulillah masuk ke beberapa komunitas yang memang sesuai dengan diagnosanya. Yang pertama itu diagnosa Hazel hidrosefalus, tapi sayangnya komunitasnya sudah tidak aktif. Yang kedua itu ada cerebral palsy spastik diplegia diagnosanya. Nah, Hazel ini gabung ke komunitas cerebral palsy Jakarta Selatan dan Pusat. Lalu yang ketiga ini resesif Tay-Sachs, kelainan kromosom 15q 23q 24 resesif Tay-Sachs, dan Hazel alhamdulillah gabung dengan 2 komunitas. Nanti saya bakal tulis dia di sini ya. Nah, itu dan di 2 komunitas ini punya punya kelebihannya masing-masing. Kalau kakak-kakak butuh gabung komunitas, silahkan nanti DM saya, nanti saya bakal kasih tahu IG-nya yang mana. Begitu Kak.